sini saya akan menjelaskan tentang materi etika bisnis. Etika dan norma-norma bisnis. Yang pertama, etika bisnis. Suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntunan dalam membuat keputusan bisnis. Yang kedua, etika adalah suatu komitmen untuk melakukan apa yang baik dan menghindari apa yang tidak baik. Ada dua konsep, yaitu stakeholder konsep dan stockholder konsep. Penerapan etika bisnis merupakan penerapan konsep stakeholder konsep, yakni kegiatan bisnis yang bertujuan mengakomodasi kepentingan-kepentingan stakeholder seperti karyawan, konsumen, kreditur, lembaga-lembaga keuangan, dan pemerintah. Sedangkan stockholder konsep merupakan konsep lama yang hanya mementingkan kepentingan pemegang saham semata. Selain etika dan perilaku, yang tidak kalah penting dalam bisnis adalah norma etika berupa 1. Hukum, 2. Kebijakan dan prosedur organisasi, 3. Moral sikap dan mental individual. Adapun prinsip etika dan perilaku, yang pertama kejujuran, 2. Memegang prinsip, 3. Memelihara janji, 4. Kesetiaan, 5. Kewajaran, 6. Suka membantu pihak lain, 7. Hormat kepada pihak lain, 8. Warga negara yang bertanggung jawab, 9. Mengajar keunggulan, dan 10. Dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, dorongan pelaksanaan etika bisnis. Ada beberapa dorongan penerapan manajemen orientasi kemanusiaan, yaitu pertama, meningkatkan moral kerja karyawan, partisipasi bawahan sehingga akan tercapai manajemen partisipatif. Yang ketiga, hubungan kerja yang baik. Yang keempat, rasa percaya diri karyawan sehingga memberikan produktif yang baik. Yang kelima, kepercayaan masyarakat dan konsumen meningkat. Selanjutnya, ekologi dan gerakan pelestarian lingkungan. Ekologi mempelajari keseimbangan antara manusia dengan lingkungan alam sekitarnya. Pada saat ini mendapatkan perhatian yang sangat besar baik dari luar negeri maupun Indonesia, karena seringkali kegiatan bisnis menimbulkan gangguan ekologi. Yang pertama, penghematan energi. Energi yang berasal dari sumber daya alam telah banyak terkuras oleh kegiatan bisnis, misalnya batu bara dan minyak gas. Partisipasi pembangunan bangsa, yaitu kesadaran masyarakat bisnis terhadap suksesnya pembangunan bangsa adalah sangat diperlukan adanya, meskipun kadangkala tidak selalu sejalan dengan prinsip efisiensi yang diharapkan dapat diterapkan oleh perusahaan. Gerakan konsumerisme, yaitu sebuah gerakan yang berusaha untuk memperjuangkan hak-hak konsumen agar mendapatkan perlindungan terhadap pelayanan bisnis yang seringkali merugikan kepentingan konsumen. Etika pergaulan dapat meliputi beberapa hal, antara lain hubungan antar bisnis dengan langganan atau konsumennya, hubungan dengan karyawan, hubungan antar bisnis, hubungan dengan investor, hubungan dengan lembaga-lembaga keuangan. Lalu ada bentuk-bentuk tanggung jawab sosial dan etika bisnis, yaitu yang pertama, pelaksanaan hubungan industrial Pancasila atau HIP. Yang kedua, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Yang ketiga, penerapan prinsip kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Yang selanjutnya, perkebunan inti rakyat atau PIR. Dan yang terakhir, sistem bapak anak angkat. Mempertahankan standar etika dan tanggung jawab perusahaan ada berbagai cara. Yang pertama, menciptakan kepercayaan perusahaan, menjalankan kode etik, melindungi hak perorangan, mengadakan pelatihan etika, melakukan audit etika secara periodik, mempertahankan standar yang tinggi tentang tingkah laku, menghindari contoh etika yang tercela, dan yang terakhir, menciptakan budaya komunikasi dua arah. Adapun tanggung jawab perusahaan, yang pertama, tanggung jawab terhadap lingkungan, tanggung jawab terhadap karyawan, tanggung jawab terhadap investor, tanggung jawab terhadap pelanggan, dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Pada intinya, kesimpulannya yaitu tujuan akhir dari suatu entity bisnis adalah terciptanya stakeholder loyalty, di mana hal ini dapat tercipta dari stakeholder satisfaction, yaitu untuk menciptakan stakeholder satisfaction adalah penerapan etika bisnis dalam mengoperasikan entity bisnis atau dalam menjalankan suatu bisnis. Berikut saya akan contohkan kasus tentang etika bisnis. Ya, saya akan memberikan satu contoh kasus, yaitu tentang Extra Joss, di mana dalam iklan Extra Joss hanya menampilkan satu rasa, yakni rasa original, dan Extra Joss membuat slogan "Laki kok minum yang rasa-rasa". Padahal Extra Joss juga menghadirkan beberapa rasa selain original, yaitu ada rasa anggur burst, apple blackcurrant, serta krim soda. Secara tidak langsung, ini merupakan bisnis yang tidak beretika, membuat sindiran-sindiran yang ingin menarik minat konsumen atau melakukan promosi seperti itu.
Seperti yang dijelaskan sebelumnya, dalam menciptakan etika yang berbisnis harus dengan persaingan yang secara sehat. Seharusnya dalam berbisnis sebaiknya jangan saling menjatuhkan, namun bersainglah secara sehat. Karena dengan saling menjatuhkan malah akan membuat image menjadi buruk dan mungkin konsumen pun tidak akan berminat atau percaya memilih produk tersebut. Itulah contoh kasus dari produk Extra Joss yang dimana dalam iklannya menerangkan satu produk rasa original, ternyata Extra Joss juga memberikan 3 rasa lain, dan seperti di slogannya, yaitu dimana laki kok minum yang rasa-rasa, ternyata Extra Joss menghadirkan 4 rasa. Demikian dari saya, sekian dan terima kasih.